Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Bu Emilia di Matematika itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan materi pola pada barisan bilangan. Jadi, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, yakni kita lihat dari ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan. Dari ranah pengetahuan, membuat generalisasi pada pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi IPK-nya yakni yang pertama, menemukan pola pada barisan bilangan. Yang kedua, merumuskan pola pada barisan bilangan. Dan yang ketiga, mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola pada barisan bilangan. Nah, sedangkan di ranah keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun IPK keterampilannya yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Adapun tujuan pembelajaran yakni melalui model pembelajaran problem based learning, berbantuan LKPD dan media pembelajaran, peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu yang pertama menemukan pola pada suatu barisan bilangan. Kemudian yang kedua, merumuskan pola pada suatu barisan bilangan. Dan yang ketiga, mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola pada barisan bilangan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Baik, kita masuk ke manfaat pembelajaran. Jadi, manfaat dari mempelajari materi ini tentunya banyak sekali ya. Karena pola bilangan ini banyak sekali kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yakni penomeran pada denah rumah. Kemudian di perumahan-perumahan itu pasti ada penomeran-penomeran. Nah, penomeran ini, nah seperti contoh yang ada di slide itu ada dua tipe ya. Jadi ada penomeran genap dan penomeran ganjil. Nah, untuk dari rumah satu ke rumah kedua itu memiliki selisih atau beda 2. Kemudian dari rumah 2 ke rumah 3 itu memiliki selisih atau beda 2. Demikian juga dari rumah 3 ke rumah 4 dan seterusnya. Jadi sama-sama memiliki beda 2. Untuk penomeran ganjil juga sama ya, sama-sama memiliki selisih 2. Nah, untuk di mana rumah pertama itu kita sebut dengan suku pertama, rumah kedua kita sebut sebagai suku kedua, dan seterusnya rumah ketujuh suku ketujuh, dan seterusnya juga ya. Jadi, nah misalkan ada kasus nih dalam soal. Nah, Rasya diminta untuk mencari rumah Mira, di mana denah rumah Mira sesuai gambar di samping. Nah, jika Rasya hanya memperoleh informasi bahwa rumah Mira berada di urutan ke-89 dari jalan utama dan terletak di sebelah utara jalan, maka tentukan nomor rumah Mira. Bagaimana? Dapatkah kalian menentukan rumah Mira? Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada latihan soal berikut ini. Baik, untuk pembahasannya, jadi kita pahami dulu informasi apa yang kita miliki. Jadi di sini kita memiliki dua informasi ya. Jadi yang pertama bahwa rumah Mira itu berada di urutan ke-89. Kemudian informasi yang kedua bahwa rumah Mira itu terletak di sebelah utara jalan. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaan berapa nomor rumah Mira. Nah, untuk menyelidiki kasus ini, apakah kira-kira nomor rumah Mira bernomor genap atau bernomor ganjil anak-anak? Ya, tepat sekali. Berarti karena dia terletak di sebelah utara jalan, maka rumah Mira itu bernomor ganjil. Untuk menentukan nomor dari rumah Mira tersebut, kita dapat menyelesaikannya menggunakan UN dari barisan bilangan ganjil. Nah, jadi UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, karena yang ditanya nomor rumah Mira ke urutan 89, berarti kita cari U89 sama dengan 2 kali N ya, 89 ya. Jadi dikurangi 1. Sehingga
2 dikali 89 ini bernilai 178. Jadi 178 dikurangi 1 menghasilkan 177. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nomor rumah Mira adalah 177. Bagaimana? Baik, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Putu diminta untuk mencermati bentuk dari biji bunga matahari. Terlihat bahwa biji bunga matahari membentuk pola 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Jika diminta untuk menemukan pola ke-11 dari biji bunga matahari tersebut, maka bantu Putu untuk menghitungnya. Nah, pada kasus ini, itu kita kenal dengan deret atau barisan itu barisan Fibonacci. Nah, dari sini kita sudah pelajari di bahan ajar ya. Jadi, barisan Fibonacci itu merupakan barisan atau suku setelahnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi dari si informasi ini kita peroleh bahwa diketahui barisan pada biji bunga matahari itu merupakan barisan Fibonacci. Nah, yang ditanyakan adalah berapa U ke-11. Nah, untuk menentukan U ke-11 atau suku ke-11-nya, jadi yaitu kita menghitung suku berikutnya dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi, karena di sini sampai 13, kenapa kita dapat 21? 21 ini diperoleh dari 8 dijumlahkan dengan 13. Kemudian, 34 itu didapat dari penjumlahan 13 dengan 21. Begitu juga dengan 55 diperoleh dari 21 tambah 34. Kemudian 89 itu diperoleh dari 55 ditambah 34. Begitu juga 144 diperoleh dari 55 ditambah 89. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, biji bunga matahari ya pada pola ke-11 itu jumlahnya 144. Sampai di sini sudah jelas? Jadi sederhananya begini. Untuk menemukan barisan berikutnya itu tinggal menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi misal nih kita mencari bilangan ini. Jadi kita tinggal lihat suku ini merupakan hasil dari jumlah dua suku sebelumnya. Jadi hasil dari 34 tambah 55. Begitu. Baik, kita lanjut ya untuk soal ketiga. Bima ditantang untuk membuang kartu bernomor yang tidak tepat agar terbentuk pola bilangan. Nah, jadi ada nomor kartunya, ada nomor 23, 27, 35, 40, 47, 63, 70, 83 dan 107. Ini yang perlu kita cermati satu persatu polanya. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa ada pola bilangan yang tidak tepat atau tidak sesuai sehingga menyebabkan pola ini menjadi pola yang salah. Nah, oleh sebab itu, jika Bima menebak benar, maka ia akan diberikan hadiah voucher makan gratis. Nomor mana yang harus Bima hilangkan? Jadi penyelesaiannya, nah pola bilangan-bilangan ini yang harus kita hilangkan ya. Jadi kira-kira yang mana yang kartu yang kita buang, jadi kita analisis satu-satu. Nah, dari 23 ke 27 itu kita tahu bertambah berapa anak-anak? Ya, bertambah 4. Kemudian dari 27 ke 35 itu bertambah berapa? Ya, bertambah 8. Nah, dari sini sudah kita lihat ya polanya. Dari 4 ke 8 itu bertambah 4. Nah, kita kelihatan ini bahwa ini merupakan kelipatan 4. Berarti 35 ini setelah 8 apa? 12 ya. 35 ditambah 12 itu harusnya jawabannya ya 47.
ini berarti yang kita hilangkan. Bertambah 12. Nah, setelah bertambah 12, bertambah berapa lagi kelipatan 4 setelah 12? Ya, bertambah 16. Jadi 47 bertambah 16, ditambah 16. Jadi jawabannya itu 63. Ya, bertambah 16. Nah, kemudian habis bertambah 16 berarti bertambah 20 dari 63 bertambah 20 itu harusnya 83. Berarti ini nomor yang kita hilangkan. Ya, bertambah 20 harusnya ya 83 hasilnya. Nah, dari sini dari 83 habis kelipatan 4 lagi setelah 20 yaitu 24. Tinggal ditambah 83 tambah 24 hasilnya 107 ya. Jadi ini juga pola. Nah, dari sini jadi kesimpulannya nomor mana yang kita hilangkan? Yaitu 40 dan 70. Sampai di sana ada yang ingin mungkin masih bingung atau belum paham, jadi nanti kita bisa diskusi di forum diskusi ya. Kita bisa lanjut ke permasalahan berikutnya. Baik, soalnya Sri mendapat orderan membuat masker. Pada minggu pertama, ia mendapat pesanan 8 pieces. Pada minggu kedua, mendapat pesanan 11 pieces. Pada minggu ketiga, mendapat pesanan 16 pieces. Pada minggu keempat, mendapat pesanan 23 pieces. Demikian seterusnya. Nah, buat rumusan yang tepat untuk memesan N minggu masker yang dihasilkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa terdapat pola yaitu 8, 11, 16, dan 23. Jadi ada pola itu. Nah, yang ditanya adalah UN atau rumus N-nya. Sehingga, jadi dari sini kita lihat ya, 8 ke 11 itu bertambah 3. Dari 11 ke 16 itu bertambah 5. Kemudian dari 16 ke 23 itu bertambah 7. Masih ada pola lagi ya. Jadi dari sini kita dapatkan 3 ke 5 itu bertambah 2, dari 5 ke 7 juga bertambah 2. Nah, baru kita dapat polanya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan teknik yaitu di mana ini kita samakan. 2A itu kita samakan dengan 2, kemudian 3A tambah B itu sama dengan 3, kemudian A tambah B tambah C kita jadikan sama dengan 8. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah menghitung 2A sama dengan 2. 2A sama dengan 2, jadi sama-sama dibagi 2 ya. Jadi A sama dengan 2 dibagi 2, dapat A-nya bernilai 1. Nah, dari sini kemudian baru kita substitusi nilai A sama dengan 1 ini ke 3A tambah B sama dengan 3. Jadi 3A tambah B sama dengan 3. Berarti A-nya kita substitusi. Ini A-nya kita substitusi jadi 1 ya. Jadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan 3. Nah, 3 ditambah berapa? Hasilnya 3. Jadi B-nya 0. Nah, setelah kita dapat A-nya 1, B-nya 0. Berarti untuk mendapatkan nilai C ya tinggal substitusi nilai A dan B-nya ke persamaan ini. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 8. A-nya kita substitusi 1, B-nya kita substitusi 0, dan C-nya tetap C karena belum diketahui nilainya. Nah, 1 tambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah C hasilnya 8. Berarti 1 ditambah berapa yang menghasilkan 8? Berarti C-nya bernilai 7. Nah, jadi rumusku UN, kita dapat masukkan nilainya. UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C sama dengan, jadi A-nya ini kita substitusi itu 1, B-nya kita masukkan 0, dan C-nya kita
masukkan nilainya 7. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa rumusan yang tepat memesan N masker adalah UN sama dengan N kuadrat tambah 7. Seperti itu anak-anak. Baik. Soal terakhir ya, untuk lebih memperdalam lagi. Nah, jadi siswa kelas 8 ditugaskan oleh guru secara berkelompok untuk mengamati pertumbuhan tanaman. Nah, Adi, Budi, Chandra, dan Dodi menjadi satu kelompok dan membagi tugas untuk mengamati setiap harinya. Hari pertama yang bertugas adalah Budi. Berarti Budi yang pertama. Hari kedua Dodi, kemudian Adi, dan yang berikutnya Chandra. Dan terus seperti itu polanya ya, membentuk pola yang sama. Nah, jika pada tanggal 2 April tercatat bahwa yang bertugas itu adalah Chandra, maka pada tanggal 10 Mei 2021 siapa yang bertugas merawat tanaman. Nah, dari sini kita dapatkan informasi bahwa urutan mengamati pertumbuhan itu dimulai dari Budi, Dodi, Adi, Chandra. Nah, kemudian informasi yang kedua bahwa dari 2 April 2021 sampai 10 Mei 2021 itu ada 39 hari. Ya, silahkan kalian hitung, kalian cermati sama-sama nanti di kalender masing-masing ya. Nah, dan informasi yang ketiga yaitu pada tanggal 2 April 2021 yang bertugas adalah Chandra. Berarti habis Chandra siapa harusnya? Kalau Chandra tanggal 2 berarti tanggal 3-nya siapa anak-anak? Ya, tanggal 3-nya, 3 Aprilnya adalah Budi, tanggal 4-nya Dodi, tanggal 5-nya Adi, kemudian Chandra lagi Budi, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat pertama, simak dulu apa yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanya adalah siapa yang bertugas untuk mengamati pertumbuhan tanaman pada tanggal 10 Mei ini. Jadi sederhananya kita lihat dulu bahwa pola ini merupakan pola yang dari Chandra, kemudian Budi, kemudian Dodi, kemudian Adi. Nah, ini urutan yang pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kembali lagi. Jadi dari sini terdapat 4 orang yang bertugas piket dari 39 hari yang ada. Sehingga dari sana kita bagi ya. Jadi 39 kita bagi dengan 4 itu menghasilkan 9, sisanya 3. Nah, sisa 3 ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, jadi yang bertugas pada tanggal 10 Mei 2021 untuk mengamati pertumbuhan tanaman adalah Dodi. Sampai di sini, apakah sudah paham? Ya, silahkan dicermati kembali kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemecahan masalah pola bilangan, kita dapat diskusikan itu sebelum pertemuan ya. Jadi silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar yang ada di Google Class kalian masing-masing. Silakan dicermati kalau seandainya ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Jadi kita lanjut ya. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni dalam menyelesaikan soal pada pola barisan bilangan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi yang pertama, pahami maksud soal terlebih dahulu. Informasi apa yang disampaikan pada soal dan informasi apa yang akan dicari. Jadi kalian itu harus benar-benar paham dulu apa sih informasi yang kita dapatkan dari bacaan ini dan apa yang akan kita cari, itu yang menjadi istilahnya patokan dasar kita untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jadi yang kedua itu, gunakan informasi ini. Informasi yang kalian dapatkan tadi untuk menentukan bagaimana apa yang ingin kita cari. Kemudian yang ketiga itu untuk menemukan suku ke N dengan N yang dalam jumlah banyak atau jumlahnya besar, maka ya kalian bisa menemukan rumusan polanya dulu ya, secara umum rumus UN-nya seperti apa. Nanti tinggal disubstitusikan nilai N-nya sehingga didapatkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan.
Jadi akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar.